Udah semua ya? Ada yang belum sarapan? Pak De Parjo udah sarapan belum? Pak De Parjo. Pak De udah KFC ya. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena kita telah menyelesaikan ya, salah satu agenda inti kita yaitu melaksanakan ibadah Masih capek Bapak Ibu? Oh, Masya Allah. Mau umroh lagi kayaknya nih. Ya insya Allah ya. Nanti yang mau umroh lagi nanti kita akan koordinasikan insya Allah. Ya di hari Jumat mungkin ya. Nanti Jumat kita ada waktu kosong, kita gunakan untuk yang mau ke Tanim ya. Nanti insya Allah jamaah yang mau umroh 2 kali kita antarkan ke Tanim, ambil niat di sana. Tapi untuk tawaf dan sa'inya mohon maaf saya tidak ikut ya, karena memang harus ada urusan yang lain ya, karena jamaah sudah hafal jalannya, sudah paham insya Allah ya. Nanti untuk umroh yang kedua kita hanya mengantarkan ke Tanim saja nanti ya, sediakan saja ongkosnya. Nanti kalau banyak insya Allah kolektifan lebih murah insya Allah ya. Kita akan umumkan nanti insya Allah di grup WhatsApp ya. Alhamdulillah para jamaah ya, tentunya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan ya, kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah yang agung, ibadah umroh di tanah haram ini ya, di tanah suci ini, yang kita berharap semoga ibadah umrah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita. Ja'alanallahu umratana umratan mabrurah wa sa'yan mashkurah wa dzanban maghfurah. Semoga Allah menjadikan umrah kita umrah yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perasaannya gimana sudah melaksanakan umrah semuanya? Senang ya. Plong ya, hati tenang, masalah-masalah semuanya Masya Allah ya, menjadi tenang ya. Dan orang ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasakan nikmatnya beribadah, maka dia telah merasakan salah satu surga dari surga-surga dunia, kata para ulama ya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya di dunia ini ada salah satu surga. Ada salah satu surga, ada suatu surga di dunia ini yang apabila seorang tersebut telah merasakan surga dunia ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan surga di akhirat ya. Surga apa di dunia ini? Ya, surga di dunia ini adalah ketika seorang merasakan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat gak Bapak Ibu semuanya? Ya, kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ya. Kenikmatan yang kita rasakan ini ya, tidak ada apa-apanya ya, atau biaya yang kita keluarkan ditimbang dengan kenikmatan yang kita rasakan ini tidak ada apa-apanya ya. Kenikmatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, yang wajib bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang nikmat ini merupakan nikmat besar. Nikmat kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh ya, sholat di Masjidil Haram
yang pahalanya tersebut berapa kali lipat? 100.000. Ya. Salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjid. Salat seseorang di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 ya salat di tempat-tempat yang lainnya ya. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kegiatan kita adalah city tour di kota Mekah Al-Mukarramah ini ya. Jadi kita kegiatan kali ini adalah city tour di kota Mekah. Yang akan kita kunjungi tempat-tempatnya diantaranya pertama adalah Jabal Sur. Ya, Jabal Sur ini merupakan tempat persembunyian Rasulullah ketika beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, tempat persembunyian pertama Rasulullah, persinggahan pertama Rasulullah ketika beliau mau pergi hijrah ke kota Madinah. Ya. Kemudian setelah itu insya Allah kita akan ke Arafah ya, melihat tempat wukufnya para jamaah haji ya. Mudah-mudahan dengan kita berkunjung ke sana kita diberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah diberikan kesempatan, yang sudah pernah merasakan wukuf di Arafah, semoga diberikan kesempatan kembali. Setelah itu nanti insya Allah kita akan ke Musdalifah ya, kita napak tilas haji, ke Mina, ke Jamarot ya, dan terakhir kita akan ke Jabal Nur, dan di sana ada suatu museum yang disebut dengan Museum Wahyu yang insya Allah kita akan kunjungi, dan alhamdulillah sudah dipesan tiketnya oleh travel ya. Kita sudah pesankan tiketnya ya, kita insya Allah akan berkunjung ke Museum Wahyu, dan itulah tempat-tempat yang akan kita singgahi dan akan kita lewati ya. Dan perlu diperhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang perlu kita ketahui bersama, bahwasannya perjalanan kita city tour di kota Mekah ini berbeda dengan city tour di kota Madinah. Kalau di Madinah ada ibadahnya, ada sholat ya di Masjid Quba, kemudian ada ziarah ke makam para syuhada Uhud ya. Akan tetapi di kota Mekah ini, city tour di kota Mekah ini kita murni untuk jalan-jalan dan mengetahui sejarah, tidak ada ibadah khusus ya. Jadi untuk di kota Mekah ini, city tour di kota Mekah ini itu tidak ada yang namanya ibadah khusus, tidak ada sholat, tidak ada doa, tidak ada zikir, tapi kita hanya berkunjung ke beberapa tempat untuk mempelajari sejarah dan mengetahui apa saja yang ada di kota Mekah ini sejarahnya ya. Jadi kalau nanti di Arafah lihat ada orang-orang pada berdoa, jangan ikut-ikutan ya, karena memang tidak ada syariatnya kita berdoa khusus ya. Kalau mau berdoa di Arafah, datang kemari tanggal 9 Dzulhijjah bersama Travel Amartur. Ya, jadi tidak ada doa khusus, tidak ada sholat khusus. Kalau mau beribadah di tempat-tempat yang akan kita kunjungi, khususnya di tempat-tempat haji, dari mulai Arafah, Musdalifah, Mina, Jamarat, maka datang ke sini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya para jamaah, ini sekarang kita sudah sampai di kampungnya Indonesia nih. Sebelah kanan kiri ini namanya perkampungan Indonesia. Kalau hajian ini dikuasai orang-orang Indonesia. Namanya tempat Mahbas Jin. Nah, ini tempatnya kampungnya Indonesia ya. Kalau jamaah haji Indonesia banyak ditempatkan di sini ya. Namanya Mahbas Jin. Sampai-sampai di sini ada ya toko-toko kelontongnya itu Indonesia kayak ya. Madura di mana-mana itu. Di sana ada lahan kosong, di sana ada lahan pekerjaan, itu punya Allah katanya ya. Iya. Jadi Masya Allah di sini banyak ya jamaah haji Indonesia.
Ya, namanya mahbas jin. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat persinggahan pertama yang akan kita kunjungi adalah namanya Jabal Sur. Ya. Apa sih sejarah dari Jabal Sur ini? Sejarah dari Jabal Sur ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tempat persembunyian Rasulullah. Tempat persinggahan pertama Rasulullah ketika beliau mengadakan perjalanan yang disebut dengan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Sejarahnya adalah di mana orang-orang kafir Quraisy ketika melihat ya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin hari makin banyak pengikutnya. Ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy melihat ya berkembangnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah Al Mukarramah ini, menjadikan orang-orang kafir Quraisy sangat marah. Terutama siapa? Abu Jahal. Ya, yang Abu Jahal telah kita kisahkan ya, matinya kapan itu? Pada saat perang Badar. Ya. Nah, Abu Jahal ini merupakan orang yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa sih Abu Jahal ini sangat memusuhi Rasulullah padahal keponakan sendiri padahal ya? Padahal Abu Jahal ini adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di antara paman-paman Rasulullah ada yang jahat. Oh, ada iklannya nih. Iklannya bahasa apa? Bahasa Urdu nih ya. Ya, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paman-paman Rasulullah itu ada yang jahat, yang memusuhi Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kemudian apalagi Abu Sufyan yang dahulunya sebelum masuk Islam, ya. Itu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi paman-paman Rasulullah yang memang ikut bersama Rasulullah, seperti siapa kemarin pada perang Uhud? Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Kemudian ada lagi Ja'far, ya, bin Abi Thalib, ya. Ada lagi apa namanya Abbas, ya. Paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang baik dan ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Jahal ini ya sangat benci kepada ponakannya. Karena kenapa? Karena beliau mendakwakan tauhid kepada kaum muslimin, mendakwakan tauhid kepada manusia, ya, mengajak manusia khususnya di kota Mekah ini untuk meninggalkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Karena di kota Mekah dahulu banyak berhala, Bapak Ibu. Ada berapa jumlahnya? 360 sebelum Rasulullah menaklukkan kota Mekah ini. Jadi kota Mekah ini dahulu dikelilingi dengan berhala. Siapa yang pertama kali membawa berhala di kota Mekah ini namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah ini, yang sebelumnya kota Mekah ini dahulu beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu millatun Hanafiyah. Ya, agama Islam, agama yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Amr bin Lu'ay ini adalah orang yang pertama kali membawa patung-patung dari Syam, ya, untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Lahab ini Bapak Ibu, ini termasuk orang apa namanya? Tukang yang membuat patung-patung tersebut. Ya, ya vendornya lah kalau dibilang kita ya. Jadi Abu Lahab ini makanya sangat memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah mengajak kepada dakwah tauhid, ya, menjadikan dia ini rugi. Maka oleh sebab itu Abu Jahal mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di suatu tempat namanya Darun Nadwah. Ya, dikumpulkanlah mereka, kemudian dibicarakan ya di tempat tersebut apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghentikan dakwanya Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datanglah iblis yang menyaruh kepada menyaruh seperti manusia, ya, menyamar seperti manusia, memberikan usulan ya di majelisnya orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, untuk membunuh Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara diutus setiap kabilah yang ada di kota Mekah ini dan
diperintahkan untuk mengepung rumah Rasulullah dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa sih mereka ini mengambil strategi seperti ini, diutus para pemuda dari setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah agar kabilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim, karena Rasulullah ini dari kabilah Bani Hashim, tidak bisa menuntut balas ya akan kejahatan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ini dilakukan kolektif oleh kabilah-kabilah yang lainnya, sehingga Bani Hashim tidak mampu untuk menuntut balas akan kejahatan yang mereka lakukan. Akhirnya tibalah di suatu malam, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy mereka mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wakil suaya mungkin. Maafin Ustaz bahas wakil suaya. Nah, inilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan kita ini ada gunung. Ya, namanya adalah Gunung Sur. Tapi kita tidak turun ya, karena kita akan ke Museum Wahyu. Ya, jadi untuk efisien waktu, jadi kita insya Allah tidak turun di Jabal Sur ini. Dan sekali lagi kita belum sampai ya, satu lagi. Ya, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tibalah suatu malam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh para pemuda-pemuda ini, ya, yang diperintahkan Abu Jahal, yang diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Jibril bahwasannya orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh beliau. Nah, ketika Rasulullah dikabari oleh Jibril, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya yang mulia. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Untuk apa diperintahkan? Diperintahkan untuk menggantikan posisi beliau di kamar beliau, untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Ya, diperintahkanlah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamar beliau, menggantikan posisi beliau. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy pada malam hari tiba di rumah Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy bersama para pemuda yang lainnya yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Ketika keluar, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap dan dihabisi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Rasulnya yang mulia, menjaga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari makarnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, di mana orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan mereka. Dan ketika mereka tertidur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar, menghampiri mereka dan mengambil pasir dan menaburkan pasir tersebut atau tanah tersebut ke muka-muka mereka sambil membacakan surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah membacakan dalam surat Yasin, dan kami jadikan dari depan mereka penutup, ya, penghalang, dan dari belakang mereka penghalang. Kemudian mereka ini ditutupi oleh Allah sehingga mereka ini tidak bisa melihat oleh Allah. Ya, ditutupi penglihatan mereka dan mereka pun tertidur, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hingga akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang-orang yang ingin mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah pun, ya, bebas dari kepungan, ya, orang-orang yang ingin membunuh beliau. Dan pada malam itu Rasulullah keluar dari rumahnya, berhasil keluar, ya, dari kepungan orang-orang yang ingin membunuh beliau. Beliau datang
ke rumah sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ya, datanglah Rasulullah SAW ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan mengajak beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ketahuilah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepadaku untuk hijrah ke kota Madinah. Maka ikutlah bersama." Ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Ya. Ketika Rasulullah meminta kepada Abu Bakar Siddiq ya untuk menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan ini, perjalanan hijrah ini, ya akhirnya beliau pun ikut bersama Rasulullah SAW. Akhirnya, dan Abu Bakar As-Siddiq ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang yang mempunyai peran penting di dalam membantu Rasulullah, dalam menolong Rasulullah SAW ya ketika beliau berjalan menuju ke kota Madinah. Ya, hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Yang telah kita ceritakan ya, perjalanannya berapa hari? 7 hari lamanya ya. Di mana ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada semua anggota keluarganya untuk membantu Rasulullah SAW. Maka diperintahkanlah pertama anaknya beliau yang bernama Abdullah untuk mencari berita tentang berita orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Kemudian anaknya yang bernama Asma binti Abi Bakar ya diperintahkan ya untuk membawa makanan ya setiap malam ya, untuk Rasulullah dan Abu Bakar, untuk ayahnya ya. Kemudian budaknya yang bernama Abdullah bin Uraikid, meskipun belum masuk atau tidak masuk Islam, masih dalam keadaan atau tidak dalam keadaan non-Islam ya, dalam keadaan kafir, tetap ya diperintahkan untuk membantu Rasulullah menjadi penunjuk jalan ya menuju kota Madinah ya. Dan akhirnya tibalah Rasulullah SAW di Jabal Sur. Beliau mengambil tempat pertama persinggahan beliau di Jabal Sur, dan Jabal Sur ini para jamaah berada di selatannya Masjidil Haram, berada di selatannya Mekah. Sementara kota Madinah berada di mana? Utara. Ya, dari sini kita tahu cerdiknya Rasulullah SAW. Beliau mengambil rute ke selatan terlebih dahulu, tidak langsung ke utara. Kenapa? Dalam rangka untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengejar-ngejar beliau. Karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy ya tidak berhasil ya menangkap Rasulullah SAW, tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW, pada pagi harinya para pemuda tersebut bangun dan melaporkan kepada Abu Jahal bahwasanya mereka telah gagal menangkap Rasulullah SAW. Ya, di sebelah kanan kita inilah Jabal Sur. Ya. Lihat ya, Jabal Sur sampai di atas sana tuh. Itu gua surnya ada di atas sana. Tempat persembunyian Rasulullah itu sampai ke atas sana. Ini namanya Jabal Sur. Ya. Apa sejarahnya? Tempat Rasulullah bersembunyi. Tempat pertama kali ya, persinggahan pertama kali Rasulullah ketika beliau mau ke kota Madinah. Ya. Disitulah Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Maka pada pagi harinya, ketika Abu Jahal dikabari ya bahwasannya para pemuda tersebut ya tidak berhasil menangkap Rasulullah SAW, Abu Jahal akhirnya memberikan sayembara. Khalas, natla. Nah, akhirnya Abu Jahal ini memberikan sayembara kepada para penduduk Madinah ya. Barang siapa yang berhasil menangkap Nabi SAW
dalam keadaan hidup maupun mati, maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Orang-orang Mekah pada semangat ya untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka bertaburan di kota Mekah ini, ya, mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menangkap Rasulullah, ya, dengan imbalan mendapatkan 100 ekor onta. Ya, dan tibalah orang-orang yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ke atas gunung sana. Ya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas gunung sana, bertepatnya di suatu goa namanya Goa Sur. Ya. Dan mereka itu sampai ya di atas gunung sana, yang mana kaki mereka ini sudah berada di mulut Goa Sur. Ya, ketika kaki mereka tersebut sudah sampai di mulut Goa Sur, Abu Bakar As-Siddiq ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu merasakan ketakutan. Ya Rasulullah, kalau sekiranya mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan mendapati kita, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berusaha menenangkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tenanglah wahai Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah kita berdua, melainkan Allah lah yang ketiganya. Kemudian beliau berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Ya, kita bisa lihat bagaimana kuatnya iman ya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan genting. Ya, beliau yakin bahwasanya Allah lah yang akan menolongnya. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun dia menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya orang-orang yang tadinya sudah sampai di mulut Goa Sur tersebut ya tidak memandang ke arah kaki mereka. Allah palingkan pandangan mereka tersebut sehingga mereka tidak mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana kisah ini para jamaah telah Allah abadikan di dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, illa tansuruh faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah, kalau engkau tidak menolong Rasulullah, ketahuilah Allah telah menolongnya. Kapan itu? Id akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir telah mengeluarkan mereka, mengusir mereka dari kota Mekah ini. Ya. Idhuma fil ghar. Ya. Ya, sebelah kanan kita ini namanya Masjid Ar-Rajihi para jamaah ya. Ya, ini sebelah kanan ini ada masjid, ini masjid miliardernya atau punyanya miliarder orang Saudi, orang terkaya di Saudi Arabia ini. Ya, yang punya Bank Rajihi, nah itu namanya masjidnya. Dan beliau itu punya masjid beberapa ya di Saudi Arabia ini para jamaah. Ya. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya engkau tidak menolong Rasulullah, ketahuilah Allah telah menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang kafir mengusir mereka dari kota Mekah ini. Ya, idhuma fil ghar, ketika keduanya tersebut berada di suatu goa. Goanya apa namanya tadi? Goa Sur. Idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, karena Allah bersama kami. Ya. Dan akhirnya Allah menolong Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ya. Selama berapa hari beliau berada di Goa Sur tersebut? Ya, dicatat dalam sejarah beliau berada di tempat tersebut selama 3 hari 3 malam. Dan setiap malam Asma binti Abi Bakar itu mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan ayahnya. Nah, jadi
Kita lihat ya tadi, gunungnya tinggi nggak? Iya. Ibu-ibu berani nggak naik, ibu? Nah, itu yang dilakukan oleh Asma. Beliau naik ke atas gunung sana dengan membawa makanan untuk dibawakan kepada Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dengan cara apa beliau membawa makanan tersebut? Dengan diikat di pinggangnya. Ya, kain tersebut diikat di pinggangnya, ya. Kemudian dibawalah makanan tersebut ke atas sana dengan diikat di pinggangnya. Makanya Asma binti Abi Bakar disebut dengan julukan Zatun Natiqain, yaitu perempuan yang mengikat dengan tali ikatan di pinggangnya tersebut. Kenapa diberikan julukan tersebut? Karena beliau membawa makanan ke atas gunung sana, ya, dengan diikatkan ke pinggang beliau makanan tersebut, ya, untuk dibawakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selama 3 hari 3 malam dibawakan tuh makanan. Saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil, ya, untuk bebas dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau pun melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Namanya perjalanan apa? Hijrah. Maka dari sini kita dapat ambil pelajaran, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, kata Allah dalam surat Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan menetapkan, ya, mengokohkan langkah-langkah kalian tersebut, ya. Jadi sekarang ini kenapa sih kaum muslimin, ya, ditindas, kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah? Karena banyak di antara kita yang meninggalkan agama kita. Ya, para jamaah, lihat di sebelah kanan, ya. Coba lihat di sebelah kanan, ada bangunan nih seperti istana. Ada yang tahu ini rumah siapa? Ini rumahnya Syekh Sudais. Rumah dinasnya beliau. Silakan yang mau mampir bertamu. Boleh 3 hari minum kan? Iya, jadi tamu tadi antar pulang tamu datang tadi jemput, pulang tadi antar, ya. Boleh nginep gratis. Itu rumah dinasnya beliau, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah, ya, Gunung Sur ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana besarnya pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Besarnya pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan semua yang ada pada beliau. Nyawa beliau taruhkan, harta beliau untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kalau kita baca sejarah bagaimana pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk agama ini, ya. Kalau kemarin telah kita kisahkan tentang perang Uhud, gimana pengorbanan beliau sampai beliau ini tertusuk pedang, ya, pada saat perang Uhud. Gigi geraham beliau patah sampai mengalami pendarahan. Ya, dari sini kita tahu yang namanya ilmu kebal tidak ada dalam agama Islam. Nggak mempan bacok itu nggak ada. Ya, itu dari syaitan, itu biasanya dibantu oleh syaitan biasanya, ilmu-ilmu kebal kayak gitu. Dalam agama Islam nggak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada saat perang, ketika tertusuk pedang, tertusuk. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi, ya, di antara bentuk-bentuk pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita jalan mungkin terus saja nih, itu ke arah yang menjadi suatu tempat, ya, saksi sejarah juga akan pengorbanan Rasulullah ketika beliau berdakwah, yaitu kota Taif namanya. Nah, biasanya di paket-paket yang lainnya itu ada paket Taif nih. Nah, nanti kalau mau ke Taif ditunggu lagi sama Amartur nih. Nah, jadi untuk mau ke Taif, ya, mau tahu tentang kota yang menjadi saksi sejarah, bagaimana
pengorbanan Rasulullah dalam berdakwah di kota Taif tersebut. Yang beliau jalan kaki dari kota Mekah ke kota Taif. Sampai di sana beliau tidak mendapatkan sambutan. Nah, kita sudah berada di luar tanah haram sekarang ini. Letak sebelah kanan kita tadi itu merupakan batas tanah haram. Ya. Nah, di depan kita ini para jamaah ada bangunan masjid. Ya, sebelah kanan juga ada ya. Nah, ini yang disebut dengan Ummul Qura. Ya, para jamaah, di depan kita ini ada kawasan yang disebut dengan Universitas Ummul Qura. Ya, yang adik-adik nih yang mau kuliah di Saudi Arabia ini, masya Allah, persiapan ya dari sekarang ya. Ya, sekarang ini bukan hanya di Madinah aja. Kalau dulu mungkin UIM ya, yang jadi incaran sekarang ini, masya Allah banyak. Di Saudi Arabia ini ada, di kota Madinah ada Universitas Islam Madinah tempat saya belajar. Kalau di Mekah ini sebelah kanan, ini ada Universitas Ummul Qura. Di kota Jeddah ada lagi namanya Universitas King Abdul Aziz. Di kota Riyadh ada lagi Universitas Imam Ibnu Saud. Ya, yang cabangnya itu ada di Jakarta Selatan namanya Lipia. Nah, kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau daftar lagi mungkin kuliah tapi udah expired ya. Ijazahnya udah nggak bisa lagi ini. Udah expired ya. Jadi anaknya aja saya. Nah, atau saudara-saudara yang mau kuliah di sini, sekarang masya Allah sudah banyak dibuka. Nah, kelebihan kuliah di sini itu apa sih? Kelebihan kuliah di sini nggak bayar, malah kita yang dibayar. Iya. Jadi kita di sini kuliah itu selain gratis, kita malah dibayar, digaji kayak saya nih. Ya, nemenin jamaah tetap dapat gaji. Dari Pak Marwan dapat gaji, ya, dari kampus dapat gaji, dari Pak dapat. Iya. Dan selain gajinya itu ya lumayan lah, UMR lah, ya 800 real, ya 3.500.000-an ke atas gitu ya, atau mungkin sekitar 4 jutaan lah ya, UMR Jakarta. Itu setiap bulan. Ya belum lagi kalau setiap tahunnya kita dapat uang buku namanya badal kutub. Setiap tahunnya kita dapat gratis tiket pulang untuk yang mau pulang. Tapi saya nggak pulang ini tahun ini. Itu udah 3 tahun nggak pulang-pulang ya. Kayak Bang Toyib ini 3 kali lebaran, ya, 3 kali puasa nggak pulang-pulang gitu ya. Karena memang istri dan anak sudah di sini ya. Jadi mau langsung selesaiin aja nggak pulang-pulang gitu. Ya. Nah, apalagi selain itu nanti ntar ada lagi yang namanya uang prestasi. Kalau dapat punot setiap 2 semester dapat lagi, seperti itu ya. Dan banyak lagi. Dan kalau sekiranya udah selesai, ada lagi yang namanya uang takharud, badal takharud. Ya, nah, kalau badal takharud lumayan nih, sekitar hampir 10 jutaan. Iya, 2.500 real dapatnya. Iya. Jadi selama berada atau selama belajar di Saudi Arabia ada uangnya lagi ketika kita mau pulangnya. Di depan kita ini yang namanya Arafah. Tenda-tendanya masih ada nih ya, Bapak Ibu. Iya, tapi jangan ikut wukuf. Karena sudah lewat waktunya sekarang. Ya. Jadi kalau mau wukuf di sini silakan daftar ke Amatur ya. Untuk haji plus dan haji furoda ya di tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelah kanan kita ini yang disebut dengan Arafah. Ya, Arafah ini merupakan tempat wukufnya para jamaah haji. Ya. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Arafah ini atau wukuf di Arafah ini rukun terpenting ibadah haji. Ibadah haji itu rukun terpentingnya adalah di Arafah ini. Kalau nggak melaksanakan di sini, ya, kalau nggak wukuf di Arafah ini, maka hajinya tidak sah. Wajib diulangi lagi di tahun berikutnya. Meskipun sudah umroh, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah nginep di Mina,
Dan yang lainnya kalau nggak sempat untuk wukuf di Arafah ini, maka tidak sah ya hajinya tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan apa dalam hadisnya? Al-hajju Arafah. Haji itu pada intinya adalah wukuf di Arafah. Ini yang membedakan ibadah haji dengan ibadah umroh. Nah, ini adalah start Arafah. Dan Arafah ini ada batasan-batasannya ya. Batasan-batasannya yang perlu diperhatikan ketika wukuf di sini. Perhatikan batasannya, jangan sampai kelewat dari batasan Arafah ini ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ini ada stasiun. Stasiun apa ini? Bukan stasiun Gambir ini ya, tapi ini stasiun Arafah namanya, yang menghubungkan antara Arafah, Mina, Musdalifah. Jadi para jamaah haji ini ada yang naik kereta, ada yang naik bis, bahkan ada yang jalan kaki ya. Jadi dan jamaah martur pernah naik kereta nih, saya bisa dilihat videonya ya, didokumentasikan ketika tahun 2023 ya, 23 ya, sama Amartur naik kereta ya, ketika Farsani kita naik kereta ya. Kemudian kalau biasanya ya, kalau jamaah haji Indonesia itu menggunakan bis. Nah, kalau haji koboi apa artinya haji koboi sih? Haji yang nggak resmi. Nah, kalau tahun ini itu Masya Allah nggak ada yang namanya haji nggak resmi, semuanya ketangkep. Kalau dulu tahun-tahun yang berikutnya ya itu banyak yang haji koboi. Nah, haji koboi ini banyak kan jalan kaki. Nah, nanti rutenya insya Allah kita akan beritahu ya. Haji koboi itu banyakkan jalan kaki dah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebelah kanan kiri kita lihat ya. Ini yang disebut dengan Arafah. Inilah kita sudah berada di kawasan Arafah, tempat wukufnya para jamaah haji. Ya. Apa sih yang dilakukan di Arafah ini? Yang dilakukan di Arafah ini pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana para jamaah haji ya, mereka disibukkan untuk berdiam diri di sini, berdoa, berzikir ya. Dimulai kapan mereka wukuf di Arafah? Mulainya itu setelah waktu zuhur, setelah tergelincirnya matahari, waktu zuhur masuk, dan itulah masuknya waktu wukuf di Arafah ya. Sampai kapan seorang tersebut wukuf di Arafah? Sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai terbenamnya matahari wajib bagi para jamaah untuk berada di Arafah ini. Maka barang siapa yang dia keluar dari Arafah ini sebelum terbenamnya matahari, maka wajib untuk membayar dam, karena dia telah meninggalkan kewajiban dari ibadah haji para jamaah ya. Jadi inilah sekilas tentang wukuf di Arafah ya. Jadi Masya Allah ya, hari yang paling terindah yang dialami oleh para jamaah haji itu adalah hari Arafah. Hari yang paling nikmat ya. Kalau kita nikmat ya, melaksanakan umroh kemarin, berdoa kemarin ya, di Sofa di Marwah, depan Ka'bah kita berdoa, di depan Ka'bah kita sujud ya. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah kita berdoa di tempat yang mulia ini, itu lebih nikmat lagi. Yang pernah merasakan itu tahu bagaimana nikmatnya tersebut beribadah, berdoa pada saat hari Arafah. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka berdoa pada saat hari Arafah, di Arafah ini, yang mereka meneteskan air mata mereka karena begitu syahdunya ya. Karena suasananya Masya Allah ya. Kaum muslimin mereka benar-benar khusyuk ya pada saat di Arafah ini ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan turun ya di sini.
insya Allah kita akan turun, kita akan menuju ke Jabal Rahmah, ya. Tempat di mana Rasulullah waktu itu wukuf di Arafah, ya. Ya mudah-mudahan dengan kita datang ke sini, coba yuk bayangkan, gambarkan diri kita sekarang ini mau wukuf di Arafah, ya. Kita hayalkan diri kita ini sekarang seolah-olah kita mau wukuf di Arafah, ya. Kita baru dari Mina, ya. Kita bayangkan diri kita baru dari Mina, pagi-pagi sudah di drop di Arafah ini. Yuk kita bayangkan terlebih dahulu, mudah-mudahan hayalan kita menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Ya para jamaah, persiapan kita akan turun ya menuju ke Jabal Rahmah.